Kali ini Warsa Channel mempersembahkan drama audio spesial Ramadan dengan judul Suara Merdu Imam Masjid Seberang. Naskah ditulis dan diolah oleh Rika Yuniarsari. Editor dan penata musik Rika Yuniarsari. Drama ini diperankan oleh Baihaqi sebagai Fahmi, Rika sebagai Maya, Rofika sebagai Mawar, Tony sebagai Pak Rahmat, Amru sebagai Pak RT, Adit sebagai penghulu, dan pengantar cerita Aprilia. Bagi Maya, Ramadan tahun ini dimulai dengan aroma cat dinding yang masih baru dan gema asing di dalam kamar kosannya yang separuh kosong. Ia membayangkan bulan puasa akan dihabiskan dalam kesendirian yang produktif. Namun, semenjak malam pertama tarawih, sebuah elemen tak terduga menyusup ke dalam rutinitasnya. Bukan suara notifikasi email atau suara deru kipas angin, melainkan suara dari masjid kecil di seberang gang. Suara lantunan ayat suci Al-Quran dari seorang imam. Suara itu berbeda, ada ketenangan yang dalam, kelembutan yang menyerap, dan sebuah getaran merdu yang seolah mampu merapikan semua kekusutan di kepalanya. Tanpa pernah melihat wajah atau tahu namanya, suara itu telah menjadi candu yang ia nantikan setiap malam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki minggu kedua Ramadan, kekaguman Maya pada suara itu telah berubah menjadi obsesi sunyi. Ia rela membiarkan jendela terbuka, mengabaikan gigitan nyamuk hanya demi mendengar sisa-sisa lantunan zikir. Mawar sahabatnya melihat lebih dari sekadar kekaguman. Ia melihat benih-benih cinta pada sebuah misteri, didorong semangat jahil dan tak tega. Melihat sahabatnya jatuh cinta hanya pada sebuah suara, misi pun dicadangkan, mengungkap identitas sang pangeran masjid sebelum Ramadan berakhir. Aduh, Mai, jendelanya tutup Gih. Tuh, lihat, nyamuknya udah pada ngajak bukber di kamar kita. Bentar, War. Lagi enak nih. Enak apanya? Wong cuma ada bapak-bapak yang baru pulang dari masjid. Itu pun udah selesai dari tadi. Bukan itu. Suaranya tadi itu loh. Aku masih kebayang-bayang. Aku perhatiin, udah 2 minggu ini sepertinya kamu kena hipnotis deh, Mai. Setiap malam, setiap kamu dengar suara imam di masjid itu, pasti kamu senyum-senyum sendiri. Kalau menurutku sih, ini bukan hanya sekedar kagum, tapi udah bucin level awal. Ayo ngaku. Apaan sih? Berisik banget kamu. Cuma suaranya
Bagus sih, dan bikin tenang. Apa iya, cuma bagus aja. Tapi kok sampai rela ya digigitin nyamuk tiap malam? Udah deh Mai, kamu ngaku deh sama aku. Kamu naksir kan sama pangeran itu? Aku penasaran banget, War. Orangnya kayak siapa sih? Suaranya meneduhkan banget. Pasti orangnya juga dewasa, alim, dan bijaksana. Nah kan, dugaanku benar. Kalau penasaran, kenapa kita cuma diam aja? Aku nggak bisa lihat sahabatku jatuh cinta cuma sama suara doang. Sebaiknya kita harus cepat bertindak nih. Bertindak gimana? Masa iya kita cegah dia di depan masjid? Terus nanya, Mas yang tadi jadi imam ya? Kan malu-maluin. Ya gak gitu konsepnya, Mai. Gini deh, aku punya ide. Gimana untuk Ramadan kali ini kita jalankan misi untuk mengungkap identitas si pangeran masjid itu? Namanya aneh banget. Dengarkan dulu. Rencananya gini. Misi tahap 1, observasi. Nah, mulai besok kita tarawih di masjid itu. Dan kita cari tempat yang paling strategis dekat pembatas. Nah, nanti kan kita bisa ngintip tuh ke saf laki-laki. Pokoknya, gimana caranya? Kita harus bisa menemukan siapa si pemilik suara emas itu sebelum Ramadan berakhir. Gimana? Setuju kan? Oke, tapi kalau ketahuan, aku nggak kenal kamu loh ya. Siap laksanakan. Pokoknya besok malam misi awal dimulai. Bismillah. Malam berikutnya, dengan jantung yang sedikit berdebar, misi tahap 1 pun dimulai. Keduanya bersiap seolah hendak pergi ke sebuah pertemuan penting. Mereka mengenakan mukena terbaik, menyemprotkan sedikit parfum, dan berjalan menyeberangi gang dengan langkah penuh harap. Di benak mereka telah tersusun sebuah rencana sempurna, masuk ke masjid, mencari posisi yang paling strategis, dan akhirnya melihat di balik suara yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan. Oke Mai, ingat rencananya. Nanti sesampainya di sana, kita langsung masuk dan cari posisi paling pojok dekat pembatas. Nah, setelah itu kita pura-pura benerin mukena sambil ngelirik ke saf laki-laki. Tapi awas, jangan sampai kelihatan mencurigakan. Kamu ngomong gitu aja udah mencurigakan, War. Namun, rencana mereka langsung berantakan begitu tiba di teras. Masjid kecil itu ternyata jauh lebih ramai dari yang mereka duga. Anak-anak kecil berlarian ke sana kemari, bermain kejar-kejaran di antara saf. Bapak-bapak sudah memenuhi barisan depan, dan ibu-ibu pun sudah mengisi hampir semua ruang di bagian perempuan. Ya, penuh banget tuh Mai. Rencana A gagal total. Sholat tarawih pun dimulai, dan benar saja suara merdu itu kembali mengalun. Kini terdengar jauh lebih dekat dan jelas. Hati Maya berdesir. Ia mencoba untuk fokus pada sholatnya, tapi sebagian dari dirinya sibuk bertanya-tanya, siapakah sosok di balik suara yang begitu menenangkan itu? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Gimana, War? Kelihatan nggak? Boro-boro kelihatan. Ketutupan tiang sama kepala bapak-bapak tuh. Ini sama halnya nonton konser, tapi kita dapat tiket paling belakang. Misi tahap 1 berakhir gagal total, namun Mawar menolak untuk menyerah. Di tengah kekecewaan itu, semangatnya kembali berkobar. Oke, karena rencana yang A gagal, kita lanjut rencana yang B. Besok, kita berangkatnya belakangan aja. Ketika sholatnya mau dimulai, baru kita berangkat. Terus pulangnya juga gitu. Kita lama-lamain di sana. Lipat mukena, berzikir, sampai masjid sepi. Biasanya, imamnya itu keluarnya terakhir-terakhir. Nah, kalau kita juga pulangnya terakhir-terakhir, kita pasti akan tahu tuh siapa si pemilik suara emas itu. Wah, gak sabarnya nunggu besok. Mawar, kamu itu ada-ada aja deh, heboh banget. Ya udahlah, aku mau tidur dulu. Urusan besok kamu atur aja deh.
Aku sekarang mau tidur agar aku bisa bermimpi ketemu pangeran masjid. Akankah Mawar dan Maya bertemu dengan pangeran masjid itu? Tunggu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.